Pria ini hendak melarikan diri dari penjara di depan publik. Meski gergaji mengeluarkan suara keras, dia juga tidak takut ketahuan oleh penjaga penjara. Pasalnya, para narapidana di sebelah sedang mengadakan pesta. Mereka bernyanyi dan menari hanya untuk menutupi suara itu. Saat pria itu menggergaji, semakin cepat dan lebih cepat, para tahanan juga bernyanyi semakin keras. Saat penjaga penjara memasuki sel untuk memeriksa, pria itu baru saja menggergaji lubang di lantai. Kemudian narapidana mengeluarkan majalah yang telah dia kumpulkan dan undang penjaga penjara untuk menikmatinya bersamanya. Manfaatkan kesempatan ini, Lukas segera merangkak ke dalam lubang yang baru dibuat di lantai. Di sisi lain, seorang narapidana lain sengaja berlari ke halaman. Kemudian panjat pagar besi setinggi 2 meter dan berpura-pura kabur dari penjara. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian penjaga dari peringatan tersebut. Untuk menciptakan harapan yang lebih besar bagi Lukas untuk melarikan diri dari penjara. Kepala penjara mendengar suara itu dan langsung bereaksi. Segera minta bawahannya membawa anjing polisi. Saat ini, Lukas berusaha menutupi bau tubuh. Berlari 10 km di selokan yang bau. Meski kelelahan, tapi dia tetap tidak turuni kecepatan lariannya. Lalu dia mengayunkan tali baja itu. Lompat maju mundur di pagar. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menjebak anjing polisi yang mengejarnya. Dia kemudian kembali ke kereta api dan terus berlari. Untuk menutupi bau badan ke tingkat yang lebih kuat, dia melompat ke sungai. Dia kemudian berenang kembali ke pantai dari sungai. Teruslah berlari menuju kebebasan yang dia dambakan. Dan kelakuannya hampir gila punya dia. Lelahkan anjing polisi mengejarnya. Setelah para narapidana lihatnya, mereka semua mengira Lukas telah berhasil. Tidak disangka, keesokan harinya, Lukas kembali ditangkap. Harga melarikan diri dari penjara. Penjaga penjara langsung memasang rantai terberat di kakinya. Awalnya mengira ini akan mencegah Lukas melarikan diri dari penjara lagi. Tapi apa yang mereka tidak tahu, Lukas yang menolak menyerah siap melarikan diri lagi. Begitu dia pergi bekerja hari itu, Lukas meminta penjaga penjaranya untuk biarkannya dia buang air kecil di halaman rumput. Tapi dia mengguncang pohon kecil di sebelahnya. Saat dahan pohon berhenti bergetar, penjaga penjara akan menggunakan peluru untuk memperingatkannya. Segera dahan-dahan itu berhenti bergerak. Saat ini, penjaga penjara menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tunggu sampai dia sampai di bawah pohon. Lukas sudah tidak ada lagi di sini. Yang tersisa hanyalah tali sepanjang puluhan meter. Namun Lukas kini telah lari ke rumah penggembala terdekat. Pinjam kapak gunung anak itu. Potong rantai berat di kaki dengan mudah. Kemudian taburkan bubuk cabai yang dibawa anak laki-laki tersebut pada tapak kaki. Anjing polisi menemukan baunya dan segera mengejar. Mereka semua tersedak cabai dan mulai bersin. Beberapa waktu kemudian, tahanan tersebut tiba-tiba menerima sebuah majalah dari provinsi lain. Di dalamnya juga terdapat foto Lukas dan wanita cantik. Hal ini membuat warga binaan di sekitarnya iri. Namun, ini belum berlalu beberapa hari. Pintu penjara terbuka lagi. Sosok yang sangat familiar bagi mereka ditarik masuk. Pria itu akhirnya berhasil dalam upaya pelariannya yang kedua. Lihatlah foto-foto dirinya dan wanita cantik di majalah. Semua orang melirik dengan iri. Dan dia pun menjadi topik perbincangan. Namun, jangan menunggu beberapa hari. Pintu penjara dibuka kembali. Sosok yang dikenalnya diseret oleh penjaga penjara. Orang itu adalah orang yang membuat mereka iri, Lukas. Saat ini, Lukas terluka parah. Inilah harga yang harus dibayar karena membuat sipir penjara marah. Kepala sipir tidak hanya secara pribadi membawanya kembali. Sebelum pergi, bicaralah dengan Lukas. Dia akan menerima perawatan khusus setiap hari mulai sekarang. Sangat cepat. Perkataan kepala penjara itu menjadi kenyataan. Penjaga penjara yang tidak bahagia saat bekerja akan salahkannya. Bahkan tidur pun berubah menjadi ruangan gelap. Namun demikian, rekan-rekan tahanannya juga percaya bahwa dia tidak akan menyerah. Karena mereka tahu betapa kuatnya ketekunan Lukas.
Tepat saat Lukas pertama kali datang ke sini, dia berani menantang orang paling berkuasa di sel. Hadapi lawan yang lebih kuat secara fisik. Saking kurusnya, ia segera dipukuli hingga giginya hampir jatuh. Namun tidak peduli berapa kali lawannya menjatuhkannya, Lukas akan bangun lagi dan lagi. Bahkan para tahanan di dekatnya tidak tahan melihatnya. Mereka semua mendesaknya untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Namun Lukas tetap memilih untuk bertahan. Dan lawan ditaklukkan oleh semangat pantang menyerah. Pilih untuk berbalik dan pergi. Ini adalah tantangan yang sama. Biarkan semua orang mengenal pria kurus ini. Bahkan bos di sini memandangnya dengan pikiran lain. Namun, kelakuan Lukas selanjutnya. Taklukkan semua tahanan. Dia taruh dengan semua orang. Dirinya bisa makan 50 butir telur dalam 1 jam. Para narapidana tidak mempercayainya. Harus tahu 50 butir telur beratnya 6 pon. Tidak mungkin ada orang yang bisa makan sebanyak itu. Namun, dibawa perintah untuk memulai. Luka menenangkan diri dan mengambil telur-telur itu. Masukkan ke dalam mulutnya satu persatu. Kecepatannya sangat cepat, bahkan pengupas telur pun tidak bisa mengimbanginya. Semakin banyak dia makan, semakin jelas kecepatan Lukas melambat. Tunggu hingga angkanya mencapai 26. Dia bahkan perlu olahraga untuk tetap makan. Segera dia makan 32 buah. Tapi sekarang dia tidak bisa bergerak lagi. Perutnya juga bengkak seperti buah melon matang. Tepat ketika semua orang mengira dia akan muntah, Lukas dengan tenang menyalakan keran. Setelah meneguk air, dia berkata dia bisa melanjutkan, menunggu sampai dia memakan semua 39 buah tersebut. Lukas tidak lagi memiliki kekuatan untuk pergi. Dia bahkan membutuhkan dukungan. Dengan sisa 9 yang terakhir, Lukas hanya bisa berbaring di atas meja. Narapidana membantunya memasukkan telur ke dalam mulutnya, bahkan mengunyahnya pun memerlukan bantuan. Hanya 5 detik sebelum hitungan mundur berakhir, Lukas menelan telur terakhir. Dan ketekunannya segera menaklukkan semua orang. Saat ini, Lukas masih belum punya niat untuk kabur dari penjara. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Membuatku bertekad untuk pergi dari sini. Orang ini mempunyai kemauan yang kuat. Walaupun kamu terjatuh puluhan kali, masih bisa berdiri. Namun, hari ini dia kembali menangis. Ibu tercintanya telah meninggalkannya selamanya. Luka melamar ke sipir untuk menghadiri pemakaman ibunya. Namun, kepala sipir tidak setuju. Lagi pikir Lukas akan memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Jadi kunci dia di ruangan kecil yang gelap. Sampai pemakaman selesai. Biarkan saja dia keluar. Juga karena ini, biarkan Lukas memiliki niat untuk melarikan diri dari penjara. Dan semua perilakunya sebelumnya. Semua itu membuat para narapidana bersedia membantunya. Hanya saja 2 upaya melarikan diri gagal. Bahkan terluka parah untuk kedua kalinya. Namun para narapidana tetap yakin bahwa Lukas tidak akan menyerah. Kedua kalinya dia ditangkap lagi. Menerima perawatan khusus dari penjaga penjara. Hari ini, seorang penjaga penjara menggambar lingkaran di tanah. Izinkannya menggali lubang sedalam 1 meter di sini. Lukas kelelahan setelah menyelesaikan hari kerja. Jelas sekali bahwa penjaga penjara melakukannya dengan sengaja. Tapi dia tidak bisa tidak patuhi. Tapi saat dia akan menyelesaikannya, sipir lain tiba. Tanyakan padanya mengapa dia menggali di sini. Kemudian minta Lukas untuk menimbun kembali tanah galian tersebut. Tapi ketika dia akan selesai mengisi, kepala penjara memintanya untuk menggali lagi dan datang. Lihatlah lubang yang akan diisi. Dia mendorong Lukas ke tanah. Lalu bertanya lagi padanya. Gali lubangnya lagi. Lukas kelelahan dan menggali hingga larut malam. Saat dia menggali lubang itu lagi, namun saat itu penjaga penjara memintanya untuk mengisi lubang itu lagi. Setelah melihat lubang di depannya, langsung pukul dia dengan tongkat. Lalu tendang Lukas ke dalam lubang. Pada titik ini, Lukas tidak tahan lagi. Sambil memeluk kaki penjaga penjara, ia berkata bahwa ia tidak akan berani melarikan diri dari penjara lagi di kemudian hari.
Melihat wasiat Lukas hancur sendiri, kepala sipir sekarang sudah puas membiarkannya pergi. Menunggu Lukas kembali, para tahanan tidak lagi berkumpul seperti dulu, karena dukungan spiritual mereka baru saja runtuh. Hari-hari berikutnya, Lukas sangat patuh. Penjaga penjara memintanya untuk mengambil air dari mobil. Lukas akan mengikuti tanpa berkata apa-apa. Penjaga penjara kemudian memintanya pergi ke mobil untuk mengambil pistol. Lukas juga sangat patuhi. Menunggu penjaga menghajar mangsanya, dia segera berlari ke sungai untuk mengambilnya. Kemudian pujilah orang lain karena menggunakan senjata sangat lancar. Namun, saat penjaga penjara memintanya untuk membawa mangsanya ke mobil, dia langsung menyalakan mobilnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, mobil melaju lurus ke arah mereka. Bos langsung naik ke dalam mobil. Meski penjaga penjara merespons dan melepaskan tembakan, tapi hanya bisa menyaksikan mereka berlari semakin jauh. Dua orang melarikan diri, sembunyikan truk di tempat terpencil. Namun, begitu bos menanyakan kemana dia harus pergi, Lukas mengatakan dia tidak ingin melarikan diri lagi. Dia kemudian pergi sendirian ke gereja terdekat. Saat ini dia sangat bingung. Dia diberhentikan dari tentara dan tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat. Kehidupan di penjara sudah tidak cocok lagi. Kematian ibunya membuat dia tidak punya motivasi untuk hidup. Dan melarikan diri bukanlah kehidupan yang diinginkannya. Hati Lukas bukan lagi miliknya. Pada saat ini, bos itu tiba-tiba berlari masuk. Katakan padanya bahwa penjaga telah mengepung tempat itu. Tapi Lukas tiba-tiba membuka jendela. Yang menyambutnya adalah suara pelatuk yang ditarik. Meski akhirnya Lukas pergi, namun senyuman di wajahnya seolah menunjukkan bahwa ia telah menemukan rumah dalam jiwanya. Video berakhir di sini. Follow untuk nonton lebih banyak film yang hebat.